Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan macam-macam akhlak dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari saya, Audrey Cynthia Dewi dengan NIM 013. Saya Deli Puspita Artamevia dengan NIM 042. Saya Eliana Ardina Agustin dengan NIM 048. Saya Indah Nurjana dari NIM 020. Saya Nehira Kawati, NIM 052. Saya Alisa Anggraini dengan NIM 015. Saya Viola Rizkika Putri Handoko dengan NIM 053. Saya Sandi Putra Lesmana dengan NIM 043. Saya Novel Abadi Setimeja dengan NIM 011. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Materi tentang akhlak kepada orang tua dan batasan ketaatan kepada orang tua. Yang pertama, birrul walidain. Birrul walidain memiliki arti sebagai kebaikan atau bersikap baik, ramah, dan taat. Al-walidain mencakup kedua orang tua, bapak, ibu. Birrul walidain berarti maksudnya adalah bentuk perilaku anak yang senantiasa menghormati, memuliakan, dan mengagungkan kedua orang tuanya, serta taat dan patuh terhadap segala perintah yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uququl walidin. Uququl walidin adalah kebalikan dari birrul walidain, yaitu perilaku mendurhakai kedua orang tua. Dasar birrul walidain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kalian kepada bapak-bapak kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti pula kepada kalian. Dan tahanlah diri kalian dari perbuatan hina, niscaya istri-istri kalian juga akan menahan diri dari perbuatan hina." Diriwayatkan oleh At-Tabrani. Dan perintah ini terdapat di Quran surat Al-Luqman ayat 14 yang artinya, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali." Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Deli Puspita. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang macam-macam akhlak tadi. Yang ketiga ada hukum birrul walidain. Ulama Islam mengatakan hukum birrul walidain adalah wajib. Sedangkan Ibnu Hazm mengatakan hukum birrul walidain adalah fardu. Ada pula Ain al-Qadliyat mengatakan birrul walidain adalah wajib kecuali terhadap perkara yang haram. Oke, yang kelima ada keutamaan birrul walidain. Selain birrul walidain merupakan kewajiban bagi setiap muslim atau muslimah, birrul walidain mempunyai banyak keutamaan di dalam Islam. Kalau kita gali dan telaah, banyak keterangan baik itu dalam Al-Quran maupun hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita tentang keutamaan birrul walidain di dalam Islam. Di antara keutamaannya tersebut yaitu yang pertama, merupakan perbuatan yang paling mulia. Yang kedua, menjadi sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, merupakan sebab seseorang diampuni dosanya. Dan yang keempat, menjadi sebab seseorang dilancarkan rezeki dan segala urusannya di dunia. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya yaitu Ardelia. Jadi, hubungan antara manusia dan juga alam itu telah ditentukan dan ditegaskan di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Yang intinya, yang pertama, hubungan keimanan dan peribadatan, alam semesta berfungsi sebagai sarana bagi manusia untuk mengenalkan kebesaran dan kekuasaan Tuhan melalui adanya alam semesta. Karena alam semesta adalah tanda atau ayat-ayat Allah. Yang kedua, hubungan pemanfaatan yang berkelanjutan, alam dengan segala sumber dayanya diciptakan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam memanfaatkan sumber daya alam, sebaiknya dilakukan sewajarnya saja, tidak boros ataupun dieksploitasi. Yang ketiga, hubungan pemeliharaan untuk semua makhluk. Manusia mempunyai kewajiban untuk memelihara alam. Hal ini berguna bagi keberlanjutan kehidupan semua makhluk di alam semesta ini.
Berikut materi akhlak bekerja dari etika sikap profesionalisme dalam bekerja. 1. Bekerja adalah kegiatan dinamis yang dilakukan seorang mukmin untuk memenuhi kebutuhannya baik jasmani atau rohani, dan di dalam bekerja seorang mukmin akan menunjukkan pengabdian dirinya kepada Allah. 2. Dasar perintah seorang mukmin untuk bekerja. 1. Surat At-Taubah ayat 105. Artinya, dan katakanlah bekerja kamu akan maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. 2. Surat Al-Ankabut ayat 17 yang artinya, maka carilah rezeki di sisi Allah, kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah. Hanya kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Akhlak dan etika seorang mukmin saat bekerja. 1. Meletakkan kerja sebagai sebuah amalan soleh yang dilakukan dalam konteks dan tahap yang runtut atas iman, ilmu, dan amal. Yang kedua, menghindari syubhat atau keraguan. Yang ketiga, bersikap jujur dan selalu amanah. Yang keempat, bekerja dengan niat hanya karena mencari ridha dari Allah. Yang kelima, selalu menjalin tali silaturahim dengan teman kerja, namun tetap menjaga batasan dengan teman kerja yang bukan mahram. 6. Selalu menghargai waktu dan tanggung jawab terhadap tugasnya. Keutamaan bekerja dengan bersungguh-sungguh. Yang pertama, mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dicukupkan rezekinya. Yang ketiga, serupa dengan mujahid, orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya. Dari sini kita mengetahui bahwa yang dilarang itu bukan rasa cinta kita terhadap harta, tetapi rasa cinta ini akan menjadi terlarang apabila kita terlalu berlebihan dalam mencintainya, sehingga rasa cinta kita terhadap harta lebih dominan dibandingkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Lantas, bagaimana cara kita agar terhindar dari rasa cinta terhadap harta yang berlebihan? Yang pertama, menyadari bahwa semua harta yang kita punya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyisakan sebagian harta kita, dan yang terakhir, berzakat guna membersihkan harta kita dan mengeluarkan hak orang lain. Harta yang haram dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, haram karena sifat dan zatnya. Benda yang sama sekali tidak memiliki manfaat yang mubah seperti kamer, berhala, dan barang-barang haram lainnya. Yang kedua, haram karena pekerjaan atau usahanya. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita mendapatkan harta tersebut. Apakah dari hasil kezaliman, transaksi riba, atau maisir, bisa disebut perjudian. Maka dari itu, Allah senantiasa mengingatkan kita untuk selalu mencari, memakan, dan memakai harta yang halal. Karena harta yang haram tidak akan membuat hidup kita semakin baik. Dalam mencari harta, kita diharuskan memakai cara yang baik dan halal. Dari Jabir bin Abdullah, berkata Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan berbuatlah baik dalam mencari harta, karena sesungguhnya jiwa manusia tidak akan puas atau mati hingga terpenuhi rezekinya. Walaupun ia telah mampu mengendalikannya, maka bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah dalam mencari harta. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Harta yang halal akan membawa kita kepada hati yang tenang, hidup yang berkah, sikap yang selalu tunduk kepada Allah, dan masih banyak hal yang bermanfaat lainnya. Sedangkan harta yang haram dapat membuat hati menjadi keras, tubuh yang sulit untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, hidup yang penuh dengan kegelapan, dan masih banyak lagi." Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.